Itulah yang disebut oleh para ulama bahwa kalau kita nggak hati-hati, ya, tidak sadar diri, tidak mengembalikan nikmat kepada Allah, maka karunia-karunia itu bisa berbalik, ya, menghantam dan merusak kita. Masuk di situ ilmu, jabatan dan segala macam. Maka kita amalkan perintah Allah, minta terus-menerus hidayah supaya kita mampu, ya, tetap dalam jalur yang baik. Industri khamr di barat itu nilainya triliunan-triliunan itu. Istilahnya sudah demikian merasuk sampai kemana-mana. Jadi kalau misalnya ditinggalkan, wah itu repot. Nah jadi itu kira-kira gambarannya, ya, ilustrasi. Maka kita perlu berdoa. Yang pertama, kan ada pertanyaan, kenapa? Kan sudah dapat hidayah, kok terus-terusan masih minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Iya, karena, ya, pertama, hidayah yang ada, hidayah iman itu memang perlu kita minta untuk dikokohkan, satu. Yang kedua, hidayah yang dimaksudkan itu adalah bukan hidayah iman, tetapi hidayah di dalam menghadapi beragam permasalahan, supaya kita mendapatkan petunjuk, tahu mana yang benar, dan diberikan kemampuan, ya, kemauan, keikhlasan untuk mengikuti kebenaran itu. Ikhlas mengikuti kebenaran. Nah jadi ini penyampaian Al-Quran untuk menjadi renungan kita, ya. Karena memang kita dihadapkan selalu setiap saat itu pada pilihan-pilihan, ya. Kadang kita tahu ini yang benar, tapi wah kepentingan saya bukan di sini nih, kepentingan saya di sini, maka ini nanti dulu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba. Demikian juga sebaliknya, arinal batila batila, tunjukkan kami yang buruk itu buruk, batil, dan warzuqna ijtinabah, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Karena sama dengan kebenaran, kadang ada yang tidak mampu mengikutinya atau tidak mau, demikian pun kebatilan, ada yang sudah tahu tapi tidak mau menjauhinya atau meninggalkannya. Itu doa satu paket, ya. Doa satu paket, jangan dipotong. Wahum ya'lamun. Nah, jadi yang pertama tadi itu adalah bahwa kita perlu waspada dan hati-hati untuk terus minta hidayah, ya, untuk terus minta petunjuk dengan kerendahan hati, dan jangan ada kesombongan. Karena hidup ini terus, ya, datang tantangan demi tantangan. Jangan menyandarkan diri pada ilmu hari ini, lalu menyombongkannya, dan menganggap diri bahwa kita pasti akan, dengan ilmu itu sudah pasti akan selamat menghadapi ujian dan cobaan. Belum tentu. Terus minta kepada Allah. Ada dulu namanya Abdullah ibnu Abi Sarh, seorang penulis wahyu. Tahu kan bapak-bapak yang namanya orang pilihan, dipilih oleh Nabi, kesolehannya, ilmunya, amanahnya. Tapi, nah ini contoh, ini real, konkret. Suatu ketika akan menulis wahyu, begitu dia menulis wahyu tentang penciptaan manusia, ketika dia menulis wahyu tentang penciptaan manusia, terus begitu Nabi sedang mengimla, ya, memerintahkan dia untuk menulis, terus keluar ucapan dari mulutnya, Tabarakallah ahsanul khaliqin. Apa kata Nabi? Uktub kadzalika fa innahu kadzalika unzilat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tulis seperti yang kamu omongkan tadi, karena memang wahyunya kayak begitu.
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Kebaikan-kebaikan dari Allah tak putus-putus. Dialah sebagus-bagus pencipta. Kata Abdullah dalam hatinya, loh, kok sama dengan yang saya di pikiran saya? Nah, ini godaan setan nih. Loh, kok sama ya dengan yang di pikiran saya? Kok yang saya omongin itu kok sama dengan wahyu yang turun kepada beliau nih gitu. Jangan-jangan saya juga gitu. Ini jangan-jangan saya nggak kalah dibanding Nabi Muhammad nih gitu kira-kira. Nah, terganggulah imannya. Orang alim nih, orang soleh. Tapi ada kesombongan. Kalau dia sadar. Nah, ini ya. Kata ulama, kalau dia sadar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam pikirannya ya, yang sama dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, seharusnya dia bersyukur. Artinya apa? Allah telah memberikan kepada dia suatu kebersihan, kejernihan pikiran ya. Sehingga apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga diberikan sedikit bagian kepada dia yang mirip dengan itu. Jadi tabarakallah ahsanul khaliqin kata dia. Wahyunya kan berbunyi fatabarakallah ahsanul khaliqin. Ucapan dari dia itu tabarakallah ahsanul khaliqin. Kalau dia bisa bersyukur dan sadar, maka itu tidak akan membuatnya sombong, maka justru sebaliknya akan membuat dia semakin dekat kepada Allah. Ya Allah, itu kira-kira ya. Aku bersyukur kepadamu, dapat karunia, ya, diberikan katakanlah apa ya, semacam ilham, ya, semacam ilham yang kemudian terucap dari mulut saya yang mirip dengan wahyu, kan begitu seharusnya. Ya. Tapi dia tidak menangkap itu sebagai suatu karunia, dia kemudian menangkap itu sebagai keistimewaan dirinya. Lalu dikisahkan dia kemudian irtadda. Na'udzubillah min zalik. Dia murtad. Balik dia ke Mekah. Lalu cerita di Mekah, oh saya juga dapat mirip-mirip kayak begitu gitu kira-kira. Jadi buat apa saya ikuti dia? Itu penulis wahyu. Itulah yang disebut oleh para ulama bahwa kalau kita nggak hati-hati, ya, tidak sadar diri, tidak mengembalikan nikmat kepada Allah, maka karunia-karunia itu bisa berbalik, ya, menghantam dan merusak kita. Masuk di situ ilmu, jabatan dan segala macam. Maka kita amalkan perintah Allah, minta terus-menerus hidayah supaya kita mampu, ya, tetap dalam jalur yang baik.